Shalom Amanginang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam Renungan Carpe Diem Jumat 17 Juni 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 202 ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, kehidupan kekal menjadi milik kita saat percaya kepada Yesus. Namun, hal itu perlu kita pelihara dan jaga terus. Kehidupan kekal itu menjadi pertarungan hidup. Saat kita diterima dan terdaftar menjadi siswa sebuah sekolah, maka saat itu kita menjadi murid. Murid yang rajin belajar dan memelihara disiplin yang baik akan tamat dan menerima ijazah. Tetapi murid yang hanya terdaftar namun tidak pernah ke sekolah dan tidak pernah mengikuti pelajaran tidak akan tamat dan tidak menerima ijazah. Demikianlah hidup kekal itu. Kita harus menjaganya dan memeliharanya hingga akhirnya. Amanginang yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang pemuda mendapat warisan senilai 1 triliun. Karena terlalu bergembira, ia begadang dan akhirnya bangun kesiangan. Ia ingin mandi dan pergi ke kantor. Sewaktu keran air untuk mandi diputar, ternyata tidak ada air yang menetes. Ketika ia mencari koran di beranda rumahnya, ternyata koran hari itu tidak diantarkan. Saat ia hendak pergi ke kantor naik taksi, jalanan yang dia lihat sangat sepi, berbeda dari biasanya. Tidak ada satupun mobil yang lewat. Ada seseorang yang tergesa-gesa berjalan ke arah kota. Pemuda tersebut menghentikannya lalu bertanya, "Mengapa hari itu begitu sepi?" Orang itu menjawab, "Tidakkah kamu tahu? Semua orang mendapat warisan 1 triliun. Karena itu tidak ada orang yang bekerja. Semua ingin berfoya-foya."
Amanginang yang terkasih, kemurahan yang sangat banyak diterima ternyata dapat membuai orang sehingga meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan dan kemudian hidup tanpa kendali. Peringatan yang sama dapat kita temukan dalam surat Yudas. Kemurahan Tuhan disalahgunakan untuk hidup tanpa kendali di dalam dosa. Karena itu, sebagai umat yang percaya, kita diajak untuk waspada dan diingatkan bahwa kemurahan Tuhan harus ditanggapi dengan hidup yang penuh tanggung jawab. Sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita menanggapi kemurahan Tuhan? Apakah dengan hidup tanpa kendali atau dengan hidup penuh tanggung jawab sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan? Amanginang yang terkasih, jangan sia-siakan kemurahan Allah dengan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk saling menjaga satu dengan yang lain, agar kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam kehidupan kami, baik berjemaat maupun bermasyarakat. Peliharalah kami dalam damai dan kasih-Mu, supaya hidup kami dapat menjadi berkat. Tuhan, lindungi kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Naungi kami dalam lindungan kasih-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.